Shalom, selamat malam. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah doa malam pada malam hari ini Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya hanya Engkau yang beracara Tuhan. Dan juga Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, baik jaringan-jaringan wifi, sinyal-sinyalnya, semuanya, perlengkapan-perlengkapan kami pergunakan Tuhan, Kau buat semuanya lancar. Dan juga Tuhan untuk yang membawakan firman Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, agar apa yang diucapkannya semuanya hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu lah kami boleh berada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Segalanya yang ada pada kami berasal daripada-Mu Tuhan. Pakai kami lebih lagi Yesus. Ku bersyukur padamu Yesus, yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau menuntun jalan hidupku, bawaku masuk rencana-Mu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Yesus, yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau menuntun jalan hidupku, bawaku masuk rencana-Mu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Terima kasih Bapa. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu
Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya Tuhan, ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Ku percaya karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Ku percaya karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Mari umat Tuhan kita menyembah Yesus. Kita sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Semuanya yang baik, semuanya yang indah ya Tuhan, telah kami terima daripada-Mu Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puja, Yesus yang kami percaya. Kau pegang tangan kami pada siang hari ini ya Bapa. Kau pegang erat tangan kami. Kami menyembah-Mu dan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya pada-Mu Yesus. Yang kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang indah. Kami percaya pada-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu, agungkan nama-Mu. Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu dan meninggikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Katakan, ku tak gentar karena janji-Mu
dalam masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janjimu selalu hidup dalamku. Ku percaya karena janjimu selalu hidup dalamku. Shalom. Selamat malam. Halo Ibu Syaflin. Selamat malam, Bu Gembala. Selamat malam Bu. Lupa tadi Bu data WA. Enggak apa-apa, Aduh, iya ya Bu. pasti enggak lupa. Iya ya. Kalau Ibu saya percaya. Tapi seger loh Ibu ini Bu. Sudah kembali lagi ya Bu ya. Iya, sudah kembali ke kamar. Iya. Puji Tuhan Bu. Puji Tuhan. Tuhan menyertai Bu. Terima kasih. Mari silahkan Ibu. Iya. Doa dulu ya Bu untuk. Ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat pujian, dan sebentar kami akan mendengar kehendak Tuhan lewat kebenaran firman yang kami dengar. Urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan. Urapi semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Alkitab mencatat pohon bisa bertepuk tangan. Batu-batu bisa berteriak kalau manusia diam. Keledai bisa menyingkapkan dosa Biliam. Ikan bisa dipakai menjadi ATM-nya Tuhan Yesus. Pohon jarak bisa mengajarkan Yunus tentang belas kasihan. Burung gagak bisa dipakai untuk membawa makanan kepada Elia yang diperintahkan sembunyi di tepi sungai Kerit. Ayam bisa menyadarkan Petrus ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Manusia berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Sebab manusia memiliki kemampuan untuk berdoa, dan kita melihat semua agama itu mengajarkan tentang doa. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar dari doa Ishak. Dalam Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-21. Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-21. Saya membaca demikian firman Tuhan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribkah istrinya itu mengandung. Doa menjadi peranan penting dalam diri Ishak ketika Ishak menghadapi masalah. Malam ini kita akan belajar 3 hal saja Bapak Ibu Saudara sekalian dari doa Ishak ini. Yang pertama, di mana Ishak berdoa? Yang kedua, pendorong doa Ishak adalah Ribkah mandul. Yang ketiga, kekuatan doanya. Berapa lama Ribkah itu mandul. Nah, Ishak berdoa untuk istrinya di dalam rumah tangganya. Ribkah istrinya punya masalah serius yaitu mandul. Kita lihat ketika Ishak melihat Ribkah istrinya mandul, Ishak itu tidak mengkritik istrinya. Tidak menolak dengan mencari istri lain. Seperti suami yang istrinya melahirkan anak perempuan, selingkuh,
akhirnya menikah hanya karena beralasan kepingin punya anak laki-laki. Kita melihat Ishak berdoa untuk Ribkah istrinya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, sebuah rumah tangga itu akan jauh lebih baik kalau rumah tangga itu menjadikan doa itu sebagai bagian yang terpenting dalam rumah tangga atau keluarganya. Mengapa? Selain kita bisa berdoa di gereja, di menara doa, di kubu doa, di tiang doa, ya, doa di rumah atau mezbah keluarga itu penting dan tidak boleh diabaikan. Sebuah contoh yang bisa kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang keempat. 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Tuhan mengajar janda ini melalui Elisa. Suaminya mati dengan meninggalkan hutang yang banyak, dan penagih hutang itu sudah siap untuk membawa kedua anaknya. Nah, apa yang Elia ajarkan? Elisa ajarkan. Elisa berkata, pergilah ke tetangga-tetanggamu, ya, mintalah bejana-bejana yang banyak dari sana. Sesudah engkau memperolehnya, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu setelah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkan minyak itu ke dalam segala bejana. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan memerintahkan ya kepada janda itu melalui Elisa, juga kepada kita semua, ketika kita punya masalah, tidak lari pada pertolongan manusia nomor 1, tetapi masuk ke dalam kamar, ya, mengumpulkan anak-anak ke dalam kamar, lalu mengajak mereka berdoa sampai mujizat itu terjadi. Nah, malam hari ini kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan juga tidak memerintahkan kita untuk masuk ke dalam kamar, mengumpulkan anak-anak untuk nonton bola bersama-sama. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita membawa masuk anak-anak ke dalam kamar untuk sama-sama nonton sinetron. Tetapi Tuhan memerintahkan kita ketika kita sebagai orang tua punya masalah, masuk ke dalam kamar, ya, tutup pintu supaya sungguh-sungguh bisa konsentrasi, lalu berdoa sampai mujizat itu terjadi. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak dari kita yang masih punya kesempatan untuk mengumpulkan anak-anak, cucu-cucu ke dalam kamar kita, tidak untuk nonton bola bersama-sama, tidak untuk nonton sinetron bersama-sama, tapi untuk menuangkan roh doa, menuangkan urapan Allah, menuangkan pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan, menuangkan rahasia firman Allah yang kita dapatkan kepada generasi penerus kita. Tentu saja bukan hanya yang jasmani, tapi juga yang rohani. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan berkata, kalau ada 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Barangkali ada di antara Bapak Ibu saudara yang menjawab, oh sudah bertahun-tahun saya doa sepakat, tapi Tuhan belum jawab. Bagian kita berdoa, tapi kita harus tetap tunduk pada kedaulatan Tuhan. Sebab jawaban Tuhan bisa ya, tunggu atau tidak. Tuhan Yesus memberi teladan doa. Dan Tuhan berkata dalam doa di Getsemani, doa yang diulang sampai 3 kali, Tuhan berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Doa bukan kesempatan kita memaksa Tuhan untuk menuruti keinginan kita. Tetapi doa adalah untuk mencari dan menyerahkan pada kehendak Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang mezbah keluarga, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu mezbah? Pengertian mezbah adalah sebuah tempat persembahan korban.
Tuhan memerintahkan untuk membuat mezbah dan macam-macam tujuan orang membangun mezbah. Saya membaca dari Keluaran 20 ayat yang ke-24. Ini ayat yang luar biasa. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-24 dikatakan, kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Ketika kita bangun mezbah dalam keluarga kita, firman Tuhan berkata, aku akan datang dan memberkati engkau. Jadi tidak ada mezbah doa yang dibangun atau didirikan itu sia-sia begitu saja. Bukan kegiatan rutinitas. Tapi kalau kita sungguh-sungguh membangun mezbah, meletakkan di atasnya korban bakaran. Ya, ada ayat yang mengatakan korban yang terbakar seluruhnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita meletakkan korban di atasnya untuk apa? Untuk menyerahkan kehendak kita pada kehendak Tuhan. Ya, jadi dikatakan tidak pernah sia-sia kalau mezbah keluarga, mezbah itu didirikan atau dibangun. Tuhan berjanji, aku akan datang dan aku akan memberkati engkau. Yakub membangun mezbah untuk mengingat pertolongan Tuhan. Daud mendirikan mezbah untuk menghentikan tulah. Ya. Bagian yang kedua kita melihat pendorong doa Ishak. Apa yang menjadi pendorong doa Ishak? Melihat masalah yang ada, istrinya Ribkah mandul. Dan itu mendorong Ishak untuk berdoa. Ketika masalah datang, memang tidak semua orang langsung ambil keputusan untuk berdoa. Kadang ada yang malah saling menyalahkan, ada yang mengeluh, ada yang marah sama Tuhan, kemudian pelariannya ke arah yang lebih buruk, ke minum mabuk, narkoba, merusak diri, dan lain sebagainya. Reaksi seperti ini justru akan meningkatkan masalah atau menambah masalah baru. Tetapi doa bisa melahirkan mujizat. Doa bisa menghasilkan mujizat. Bagian yang ketiga, kekuatan doanya. Ya. Alkitab mencatat Tuhan itu mengabulkan doa Ishak sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Doa mengubah banyak hal. Doa menghasilkan keajaiban besar. Karena doa itu menampilkan Tuhan ke tempat masalah kita. Ribkah mandul sudah 20 tahun. Ya. Bapak Ibu Saudara bisa baca itu Kejadian 25 ayat 20 dan 26. Ya. Tapi setelah Ishak berdoa, Ribkah mengandung. Dan bukan hanya melahirkan satu anak. Tetapi Ribkah melahirkan anak kembar. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang ada di dalam kandungannya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Banyak orang mencemooh doa, tapi orang bijak tahu bahwa doa itu menghasilkan keajaiban. Nah, kita bisa melihat beberapa tingkatan doa. Yang pertama, doa untuk kebutuhan pribadi. Kalau ini pasti tidak pernah lupa ya. Kita dipesan, doakan saya ya. Sering lupa. Tapi kalau kebutuhan pribadi itu tidak pernah lupa Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi ada doa yang fokusnya hanya kepada diri sendiri ya. Akhirnya semuanya keluargaku, pekerjaanku, pelayananku, dan semuanya akhirnya ya. Kebutuhan pribadi. Kemudian yang kedua, doa untuk kebutuhan orang lain. Lalu tingkat doa yang paling tinggi dikatakan doa syafaat. Perintah Tuhan. Ya. Dalam surat Timotius dikatakan pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan
itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, apa aplikasinya doa ini untuk bangsa dan negara kita? Ya, yang pertama, seperti Ishak berdoa di rumah tangga atau di keluarganya, mari bangun mezbah doa dalam keluarga kita masing-masing, tetapi bukan sekedar doa, bukan sekedar rutinitas, tapi doa yang berkualitas. Pandemi COVID-19 ini ada banyak orang tinggal di rumah, ya. Suami istri yang dulunya suami pergi kerja, ya, sekarang terus bersama-sama di rumah, ya. Jangan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, tapi itu bisa menjadi kesempatan untuk bersama-sama membangun mezbah doa, ya. Jadi berdoa bisa di rumah, bisa di gereja, bisa di menara, bisa di kubu doa, bisa di tiang doa, dan lain sebagainya. Kemudian pendorong doanya. Pendorong doanya adalah situasi bangsa dan negara kita. Negara kita Indonesia belum bebas atau masih terancam dengan COVID-19 yang bervarian Delta sekarang ini. Ada hamba Tuhan yang berkata, dengarnya, ya. Saya mengutip, ya, dengarnya. Setelah varian Delta ini akan muncul varian Kappa, ya. Yaitu virus yang muncul dan menyerang kulit. Ketika saya mendengar khotbah ini, lalu saya teringat pembacaan Alkitab saya secara pribadi sekitar hampir 3 minggu yang lalu sampai pada Wahyu pasal 16, ya. Lalu saya diingatkan ayat itu, saya buka ayat itu dan saya sungguh terkejut karena Wahyu 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 berkata, ya, tolong bisa ditayangkan Wahyu 16 ayat 8 sampai 11, dikatakan begini. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Ayat 10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu. Dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan. Dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Menarik untuk saya perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab dari ayat-ayat yang saya baca ini, itu memberikan kesimpulan, manusia itu tidak tahan menderita. Dan ironisnya, ketika manusia itu menderita, tidak berbalik mencari Tuhan, tapi malah menghujat Allah yang di sorga, menghujat Tuhan. Ya, tadi saya berkata Indonesia masih belum bebas dari pandemi COVID-19 yang bervarian. Apakah hanya Indonesia yang mengalami bencana seperti itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di belahan negara yang lain, bencana alam ini tidak kalah mengerikan. Ya, banjir bandang di Jerman yang deras, bukan air, tapi lumpur yang deras. Semua lumpur masuk ke dalam rumah. Dan mereka semua hanya bisa menangis. Banyak orang tua, kakek, nenek, ya, mereka tidak tahu bagaimana cara membersihkannya. Kota yang bersih itu menjadi kotor. Saya sempat melihat tayangan televisi, ya, badai pasir setinggi 1,2 meter. Bentrokan yang terjadi di Tunisia. Banjir di London, ya, yang membuat kereta bawah tanah itu terendam. Kita melihat bencana alam terjadi di mana-mana. Itu sebabnya biar itu mendorong kita untuk makin bersungguh-sungguh meningkatkan jam-jam doa kita. Bukan hanya sekedar rutinitas pada jam-jam doa, tapi doa kita ini menjadi doa yang berkualitas, menjadi doa yang mampu menurunkan jawaban Tuhan
atas doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Bagian yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, kekuatan doa. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Rancangan jahat manusia itu belum final. Sebab Tuhan mampu mengubah rancangan jahat menjadi rancangan kebaikan. Rasul Paulus menasehatkan jemaat Tesalonika dengan berkata, tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Memang masih berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kegiatan doa tetap jalan, ya. Tapi jangan jadi kebiasaan, jangan jadi rutinitas. Tapi sekali lagi saya berkata, doa itu menjadi doa yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, doa itu menyehatkan, ya. Doa itu menyehatkan. Sebagian orang mengira bahwa hanya kaum lansia yang bisa menderita penyakit Alzheimer alias pikun, ya. Tetapi menurut dokter dari Yayasan Alzheimer, penyakit tersebut bisa menyerang orang berusia 30 tahunan. Sebaliknya, ada juga orang yang berusia 100 tahun tapi tidak pikun, ya. Uniknya, pikun ini lebih banyak menyerang wanita daripada pria, ya. Sering lupa naruh barang, ya, penyakit lupa, nggak tahu obatnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Mencari kacamata yang sudah dipakai, ya. Lupa mematikan kompor. Komunikasi sudah gak nyambung, ya. Nggak tahu waktu siang atau waktu malam. Lupa pulang rumahnya, ya. Saya satu hari didatangi seorang ibu. Lalu ibu ini bercerita begini, kamu tahu, mamaku itu sering pergi, ya, pergi pasar, bisa berangkat, gak bisa pulang. Nah, ya, lalu anak ini kan khawatir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu dia berkata sama mamanya gini, Ma, gini ya Mah ya, Mama tak kasih gelang, ya, gelang itu, ya, nanti ada namanya, ada nomor HP-nya, ada alamatnya. Jadi Mama kalau gak bisa pulang, tunjuk no gelangnya ini Mah. Nanti ada orang bantu bawa Mama pulang. Si Mama rupanya kurang bisa menerima maksud baik anaknya. Mamanya berkata, kamu kira aku anjing ya, kamu kasih peneng, katanya begitu ya. Saya geli mendengar cerita itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kamu kira aku anjing dikasih peneng ya? Loh, bukan. Karena Mama bisa pergi gak bisa pulang, ya. Nah, di dekat gereja sini Bapak Ibu Saudara sekalian ada seorang bapak. Sama, ya. Tidak bisa berangkat, tidak bisa pulang. Nah, kaosnya itu di belakangnya dikasih tulisan, dikasih nama, dikasih alamat. Ya. Mungkin disablon ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi satu hari Bapak ini pergi, nggak bisa pulang, diantar gitu ya. Lalu nggak tahu lagi gimana. Satu hari Bapak ini pergi berbulan-bulan nggak pulang, ya. Entah mengalami musibah, entah meninggal, nggak tahu ya. Pokoknya Bapak ini pergi tidak pulang lagi, ya. Nah itu tanda-tanda pikun, gitu ya. Tidak tahu anak cucu, ya. Anak cucu datang, kamu siapa? Ya, sudah gak kenal, ya. Bahkan tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Nah, itu adalah tanda-tanda penyakit Alzheimer. Nah, yang menarik adalah ilmu kesehatan mengatakan bahwa salah satu pencegahan terbaik agar tidak pikun adalah melakukan kegiatan doa atau ibadah. Ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Yakobus. Yakobus berkata, hendaklah kita saling mengaku dosa dan mendoakan supaya kita sembuh. Sembuh maksudnya rohani jasmani, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ilmu media modern menyatakan bahwa ketika orang berdoa, maka syaraf-syaraf pada dirinya akan rileks, ya. Otak bekerja dengan baik dan hormon-hormon akan seimbang. Akibatnya daya tahan tubuh meningkat. Demikian pula ketika kita mendoakan orang lain, ada energi positif yang mengalir pada orang yang kita doakan. Syaraf-syarafnya akan jadi lebih tenang dan berdampak positif pada kesehatan otak dan tubuhnya. Jadi antara doa dan kesehatan itu punya kaitan yang sangat erat. Ketika kita berdoa, secara tidak langsung kita membangun manusia batiniah kita menjadi semakin kuat, dan semakin kuat.
Kalau rohani dan jiwa kita sehat, maka itu berdampak secara signifikan pada kesehatan fisik kita. Ketika kita berdoa, jiwa kita menjadi tenang karena kita merasa aman di dalam Tuhan. Kalau jiwa kita tenang, maka kita bisa bersukacita. Dan itulah yang kemudian menjadikan sistem imun kita atau kekebalan dalam tubuh kita. Makanya tidak heran Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang rajin berdoa itu biasanya memiliki kesehatan yang luar biasa. Ya, seorang ibu usia 80 tahun lebih, ya, pancaran cahaya kemuliaan Tuhan, pancaran sukacita itu terpancar dari wajahnya, ya, menyenangkan. Memang ada kerut-kerut, tidak masalah, ya, tapi ada pancaran sukacita, damai sejahtera dan kemuliaan Tuhan. Di samping karena penjelasan medis, ya, seperti itu, doa itu juga berarti melepaskan kuasa supranatural turun atas hidup kita. Makanya hidup kita menjadi berkemenangan dan kita pun juga memiliki kesehatan yang prima. Semakin banyak berdoa, semakin sehatlah manusia batiniah kita, sehingga semakin sehatlah manusia jasmani kita. Sebab itu jangan pernah berhenti berdoa. Meskipun doa kita belum dijawab. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kalau itu yang terbaik, tidak minta pun Tuhan pasti memberikannya. Ya, mari disiplin diri kita untuk terus membangun relasi yang makin erat dengan Tuhan. Sampai kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Hati Tuhan jadi hati kita. Pikiran Tuhan jadi pikiran kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam dan saya kembalikan kepada host. Puji Tuhan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Maria. Ya, terima kasih untuk firman-Nya, terima kasih untuk kesediaannya. Tuhan Terima Yesus kasih. memberkati Bu. Iya Bu Maria. Pengumuman sepekan untuk Gereja Allah Baik. Ibadah Zoom hari Minggu pukul 12 siang disertai perjamuan kudus dibawakan oleh Pastor Johnson. Untuk ibadah Zoom doa malam hari Rabu tanggal 4 Agustus pukul 7:30 seperti sekarang dibawakan oleh Evangelis Yohanes Nardi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam
dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekolah Tuhan kami, ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Segala pujian hanya bagi-Mu, Yesusku. Ya, kita sampai di penghujung ibadah pada malam hari ini. Mari kita mengucap syukur untuk ibadah pada malam hari ini. Tuhan, izinkan kami semua ini yang hadir pada malam hari ini. Bukan satu kebetulan, tetapi semua ada di dalam rancangan Tuhan. Pun malam hari ini mengucap syukur untuk firman yang sudah ditabur, demikian juga mengucap syukur dan kepada Ibu Shoklin yang sudah melayani Gereja Allah Baik Rehoboth. Terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita satukan hati kita, Pak. Kita tutup dengan sebuah doa. Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa keadaan masih belum baik. Doa diperbanyak. Protokol kesehatan tetap dipegang teguh, jangan sembrono. Kalau bisa, kalau tidak penting, ya tidak keluar rumah. Tentunya banyak ya hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita ini. Tapi kita mulai belajar menerima satu keadaan yang baru. Banyak hal yang tidak enak. Tapi kita harus mulai membiasakan diri. Biasanya kalau anak-anak Tuhan itu keadaan baik, keadaan tidak baik, tidak apa-apa, menter. Itu kalau yang sungguh-sungguh berasa anak Tuhannya, saya tidak tahu kok bisa ngomong kayak gini. Biasanya langsung tutup doa. Ini kok rasanya mau ngomong aja ya. Untuk Bapak Ibu sekalian mau bisa terima keadaan seperti ini. Memang banyak hal yang tidak enak. Tetapi kalau anak Tuhan, enak, tidak enak, tidak merespons terlalu sampai berlebihan. Karena kita hidupnya mencontoh hidup daripada Tuhan Yesus. Kalau benar-benar kita mencontoh hidup dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak pernah hura-hura Bapak Ibu. Tidak tahu makanya enak, nggak enak juga ya banyak nggak enaknya. Jadi harusnya kita ya bisa menerima semuanya dengan baik. Coba Bapak Ibu diusahakan menerima keadaan dengan apa adanya, berserah kepada Tuhan, memperkuat dengan doa, dan mari kita jalani hidup ini. Kita tidak pernah sendiri.
ada Yesus yang bersama kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Untuk ibadah yang sudah boleh kami genapi malam hari ini. Tanda bahwa kami diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau Bapa lewat puji-pujian tadi ini. Dan juga Engkau berkenan kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memanjatkan doa. Dan kami percaya malam hari ini doa-doa kami sudah sampai ke hadirat-Mu. Sudah sampai ada di tangan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau Allah kami, Engkau Bapa yang Maha Kasih. Dan kami percaya doa-doa kami pada malam hari ini tidak hanya sampai kepada-Mu ya Bapa, tetapi Engkau mengabulkan setiap doa dari anak-anak-Mu yang hadir pada malam ibadah Zoom ini. Engkau Allah yang maha baik, karena Engkau maha baik. Hamba-Mu yakin dan pasti apa yang didoakan pada malam hari ini, Tuhan kabulkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Joclyn yang sudah diutus Tuhan untuk membawakan firman pada malam hari ini. Kita berdoa untuk Ibu Joclyn, kiranya Tuhan tambah-tambahkan segala kasih karunia dalam hidup Ibu Joclyn. Dan di usia yang senja tetap dipayungi dengan kasih Tuhan yang tidak pernah habis bagi orang yang percaya. Dan juga Tuhan tambah-tambahkan tentang kesehatan. Kami percaya di waktu kami usia senja, usia tua pun kami tidak perlu khawatir. Karena kami tidak pernah sendiri, selalu ada Yesus bersama kami. Dan apa yang dikerjakan oleh Ibu Joclyn, kiranya Tuhan buat berhasil baik pekerjaan maupun pelayanan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami hantar doa untuk Ibu Joclyn. Selanjutnya kami juga berdoa, mohon kepada Bapa di surga untuk para jemaat gereja Allah Baik Rehoboth yang pada malam ibadah ini masih belum sempat untuk hadir, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Terpujilah Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami sampai di akhir ibadah ya Bapa, kiranya apa yang kami kerjakan di dalam ibadah ini, baik itu pujian, penyembahan, maupun doa, berkenan di hati-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berasal daripada-Mu ya Bapa, dan akan kembali kepada-Mu. Dan karena kami berasal daripada-Mu ya Bapa, tentunya perlindungan untuk setiap kami sempurna adanya. Karena Engkau Allah yang Maha Kasih. Kasih-Mu ada bersama kami sepanjang masa, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Apapun keadaan yang kami alami, sesulit apapun, anak-anak dari Bapa di surga akan tetap keluar sebagai pemenang. Akan tetap boleh mengalahkan dunia. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini Bapa di surga menurunkan segala berkat yang baik untuk setiap tangan yang terangkat. Berkat perlindungan, berkat sukacita, kasih karunia yang kami terima pada malam ini dan akan berkekalan di dalam hidup kami sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan kami juga berdoa khusus untuk mereka yang terkena COVID, terlebih untuk jemaat gereja Allah Baik Rehoboth. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna, pemulihan yang cepat, dan selanjutnya perlindungan yang sempurna, termasuk dengan seluruh keluarga.
Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Dan mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang hadir pada malam hari ini sudah mendapat semua yang baik daripada Tuhan dan tidak akan mengakhiri Zoom ini dengan tangan kosong, tapi penuh berkat dari Bapa di surga. Mari kita sama-sama katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap daripada kita.